Kalau Mbak Monik dengan segala halusinasinya kita nggak usah bahas lah ya, cukup. Jadi gini, bahkan seorang analis Yahudi yang original Yahudi, bukan Yahudi-Yahudian seperti ini ya, analis Yahudi, namanya itu Avi Yeskharov. Dari awal-awal 7 Oktober dia pernah mengatakan seperti ini: apapun yang terjadi setelah 7 Oktober tidak akan mengubah fakta bahwa Israel telah kalah oleh Gaza. Israel menyasar yang namanya ahli nuklir Iran. Ada 15 orang ahli nuklir Iran yang disasar oleh agen intelijen Mossad. Jadi nggak sembarangan orang, tapi hanya ahli nuklir. Ya, tapi gimana ya? Kalau kita kepingin benar-benar anti nuklir, harusnya sebuah negara tidak boleh punya nuklir. Tapi ini sebagian boleh, sebagian nggak boleh. Dan nyatanya negara yang punya nuklir nggak usah dia pakai nuklir itu. Tapi negara lain pasti udah takut sama negara yang punya nuklir. Israel sudah kehabisan uang kalau mau menjilat yang lain dan Israel. Sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan hingga bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana. Tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka. La syirzimatun qalil. Ini bahasanya Firaun. Ini kan cuma ormas kecil, nggak sebanding. Ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya, dia masuk ke dalamnya. Liyasu'u wujuhakum. Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu, bukan, untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat, ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. Kalau Mbak Monik dengan segala halusinasinya kita nggak usah bahas lah ya, cukup. Jadi gini, bahkan seorang analis Yahudi yang original Yahudi, bukan Yahudi-Yahudian seperti ini ya, analis Yahudi, namanya itu Avi Yeskharov. Dari awal-awal 7 Oktober dia pernah mengatakan seperti ini: apapun yang terjadi setelah 7 Oktober tidak akan mengubah fakta bahwa Israel telah kalah oleh Gaza. Itu lawan Gaza ya. Karena kekuatan sekelas Israel yang di backup oleh negara-negara barat dengan segala teknologi intelijennya itu bisa kalah oleh kekuatan yang diblokade, dimiskinkan, dibuat lapar bertahun-tahun. Perdebatan antara Muhammad Hussein Gaza dengan mbak-mbak pro-Israel terus menaik kontroversi di masyarakat, bahkan terkesan humor. Lantaran beberapa kali Muhammad Hussein menyindir mbak-mbak pro-Israel tersebut dengan nada guyonan hingga cibiran terkait dengan pembelaannya terhadap Israel. Padahal fakta di lapangan sudah terbuka lebar, terjadi genosida di jalur Gaza. Berkali-kali Netanyahu ini berkoar-koar bahwa target kami 2, gitu kan, membuat proyek nuklir Iran ini hancur dan tidak bisa dilanjutkan, dan menjatuhkan rezim. Dua-duanya gagal. Sama dengan yang di Gaza. Jangankan 12 hari lawan Iran, di Gaza sudah 20 bulan. 20 bulan. Dari awal kan apa? Targetnya mengatakan kami akan menghabisi perlawanan di Gaza. 1, dan kami akan menguasai Gaza. 2, atau mengembalikan tawanan sandera. Dua-duanya nggak berhasil. 20 bulan ya, lawan milisi sekelas Hamas nggak bisa menang, mimpi mau mengalahkan Iran gitu. Muhammad Hussein yang saat itu didapuk menjadi narasumber di Indonesian Liars Club menyindir mbak-mbak pro-Israel dengan mengatakan Monik hanya Yahudi-Yahudian, berbeda dengan Yahudi yang asli di Israel yang menyebut bahwa Israel telah kalah perang dengan Palestina. Israel terlihat menang karena dibantu oleh banyak negara. Israel menyasar yang namanya ahli nuklir Iran. Ada 15 orang ahli nuklir Iran yang disasar oleh agen intelijen Mossad. Jadi nggak sembarangan orang, tapi hanya ahli nuklir. Kalau sekarang mau dibilang Israel harus menghentikan program nuklir damainya, bisa saja Badan Energi Atom Internasional boleh menginspeksi. Sehingga Badan Energi Atom nanti punya laporan seperti yang dilakukan oleh
terhadap Iran. Demikian. Ya, tapi gimana ya? Kalau kita kepingin benar-benar anti nuklir, harusnya sebuah negara tidak boleh punya nuklir. Tapi ini sebagian boleh, sebagian nggak boleh. Dan nyatanya negara yang punya nuklir nggak usah dia pakai nuklir itu. Tapi negara lain pasti udah takut sama negara yang punya nuklir. Itu problemnya yang saya lihat di dunia ini. Bukan hanya itu saja, karena Ilyas juga menyayangkan ketidakadilan dalam pengembangan program nuklir yang menurutnya sangat tidak adil karena pelarangan pembuatan nuklir hanya ditujukan kepada Iran, namun bangsa-bangsa barat bisa membuat nuklir sesukanya. Ya, tapi gimana ya? Kalau kita kepingin benar-benar anti nuklir, harusnya sebuah negara tidak boleh punya nuklir. Tapi ini sebagian boleh, sebagian nggak boleh. Dan nyatanya negara yang punya nuklir nggak usah dia pakai nuklir itu. Tapi negara lain pasti udah takut sama negara yang punya nuklir. Itu problemnya yang saya lihat di dunia ini. Dan terakhir untuk mbak-mbak ini, saya jamin kalau mbak ini ke Israel, terus terjadi perang antara Iran dan Israel lagi, kemudian mereka ngumpet di bunker, ini nggak akan diajak masuk bunker nih. Karena ada Boleh dibantah nggak ya? orang gini. Oke. Di Israel itu yang hanya boleh masuk bunker hanya orang Yahudi dan orang-orang dalam. Oke. Orang sebenarnya akan ditaruh luar, biar aja jadi tumbal gitu ya. Mbak Monik, Mas Hussein, kita Terjadi perdebatan lucu antara Hussein Gaza dengan mbak-mbak pendukung Israel. Dalam kesempatan itu, mbak-mbak pendukung Israel berbicara sangat banyak terkait dengan Israel. Ia terus menyalahkan Palestina dan juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar tidak ikut dalam narasi kebencian yang diucapkan oleh Hussein Gaza. Bayangkan kalau misalnya dengan kata-kata ini lalu Israel mengatakan, oh itu Indonesia berbahaya tuh, ingin menghapus kita. Muncullah orang-orang seperti narasumber satu ini, oh berarti Israel punya hak untuk menyerang Indonesia karena Indonesia juga berpotensi untuk menghilangkan kami dari bumi ini. Mbak Monik, silakan. Ya, saya disuruh direhabilitasi mental karena saya mendukung Israel. Negara kita punya namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Orang-orang yang setuju pada terorisme itu harus dideradikalisasi. Orang-orang yang mendukung terorisme itu seperti apa? Mas Hussein inilah. Maaf saya katakan demikian, karena Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror. Oleh siapa? Indonesia? Oh, Hamas. pemerintah siapa? Pemerintah siapa? Saya tidak, Pemerintah saya siapa? tidak boleh potong. Jangan kan? berdus, jangan berbohong, jangan. Hamas Ini di kita pembukaan, acara mengedukasi. Hamas Indonesia di nggak pernah menyebut. Kalau antum ini bahasa di Amerika. Pembukaan Label teroris ini Hamas keluar dari telah Amerika. Mbak orang Hamas Amerika. telah menetapkan. Mbak orang Amerika, bukan? Maaf tadi saya nggak potong loh. Ya enggak, jangan membodohi masyarakat. Namun dengan santai, Hussein Gaza membalas pernyataan mbak-mbak pembela Israel tersebut dengan mengutip kata Rocky Gerung. Cara menghormati badut adalah dengan menertawakannya dan bertepuk tangan. Dan Hussein mengajak para penonton untuk bertepuk tangan terhadap mbak-mbak pembela Israel. Walaupun Tolong, tiap malam orang ya. Indonesia tidak boleh dicuci otaknya, diindoktrinasi dengan kebencian terhadap Israel. Oke. Ini berbahaya. Kita tidak mendukung salah satu negara. Kita mengakui two-state solution. Dua negara. Israel kan Kita Indonesia siapa? tidak mengakui Israel Kita sebagai siapa negara kan, mengaku? Mbak? Kita siapa Kata mengaku? siapa? Indonesia tidak mengakui Israel. Ada hubungan dagang. Tidak ada kedutaan hubungan Israel dagang di Indonesia. antara Silakan. Israel dan Indonesia. Tidak. Biru Ada tidak hubungan pernah bisa dagang. digunakan ke Taiwan dan Israel. Pak, Si boleh simpel itu, Pak. ceritakan? PNS kalau pakai paspor biru nggak boleh ke sana. Paspor hijau terserah. Ada hubungan ingin dagang mengutip, antara saya ingin Israel mengutip, dengan Indonesia. saya ingin Ekspor mengutip- impor dilakukan. Saya ingin mengutip resmi pernyataan dengan ada data pernyataannya BPS Bung per Rocky tahun. Gerung yang mengatakan cara untuk mengapresiasi badut adalah dengan tepuk tangan semuanya. Nah, itu aja sederhana. Dan saya punya pesan dari sahabat saya Rizal Amar untuk mbak-mbak ini, sudahlah. Israel sudah kehabisan uang. Kalau mau menjilat yang lain, jangan Israel. Nah, saudara-saudara seiman semua, Monique Rikers, aktivis yang dikenal sebagai pembela fanatik Israel, kembali dipermalukan di hadapan publik.
Dalam sebuah diskusi yang mempertemukan dirinya dengan jurnalis senior Karni Ilyas dan pejuang kemanusiaan Hussein Gaza, Monique terlihat panik, gugup, bahkan sempat pucat saat narasinya dibongkar habis-habisan. Karni Ilyas dengan tenang, tapi tajam mempertanyakan keberpihakan Monique terhadap Israel. Di saat ribuan warga Gaza dibantai, anak-anak menjadi korban, dan rumah sakit dibom, Monique justru sibuk membela kepentingan Israel, tanpa sedikit pun empati terhadap korban sipil Palestina. Pertanyaan Karni begitu menusuk, hingga Monique tak mampu menjawab dengan tegas. Hussein Gaza, yang melihat langsung penderitaan rakyat Palestina, membalas argumen Monique dengan fakta dan data lapangan. Ia menjelaskan bagaimana Israel menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup, menargetkan rumah sakit, dan membombardir wilayah padat penduduk. Sementara Monique sibuk dengan narasi Israel membela diri, Hussein menampilkan realita bahwa yang dibantai bukan militer, tapi rakyat tak bersenjata. Monique berusaha memutar balik fakta, tapi tak satupun argumennya berdiri kokoh. Ia tampak makin terpojok, bahkan sempat terbata-bata saat diminta menjelaskan posisi Israel dalam membunuh ribuan warga sipil. Publik menyaksikan sendiri bagaimana narasi palsu pro-Israel yang selalu dibawa Monique akhirnya hancur di hadapan dua tokoh yang lebih kredibel dan berpihak pada nilai kemanusiaan. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.